Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semua. Eh, Hari ini kita belajar informatika ya. Nah, materi yang baru hari ini Bapak ingin memperkenalkan apa itu aplikasi pengolah kata. Oke, sesuai dengan namanya, aplikasi pengolah kata itu digunakan untuk mengolah berkas-berkas yang berupa tulisan atau kata ya. Contohnya itu ketika kalian membuat surat, ketika membuat dokumen, dan sebagainya, kalian menggunakan aplikasi tersebut. Nah, yang ingin Bapak kenalkan di sini itu adalah Microsoft Word ya. Microsoft Word itu sebuah aplikasi pengolah kata yang dikeluarkan oleh Microsoft. Kalian pasti tahu Microsoft itu eh, dia yang mengeluarkan Windows ya, salah satu sistem operasi paling terkenal di dunia itu. Nah, salah satu produknya itu adalah Office. Office di sini digunakan untuk semua pekerjaan kantor. Contohnya Word, Excel, dan PowerPoint itu yang paling terkenal ya. Nah, Excel itu sudah kalian dapatkan di kelas 7 kemarin, sedangkan kalian di kelas 8 ini kita mulai di aplikasi pengolah kata yaitu Word. Oke, next ya. Nah, di sini saya akan memberi informasi tentang bagaimana cara membuka Word, cara memulai Word, itu ya. Nah, kalian bisa sediakan sebuah buku atau catatan apa, kalian boleh mencatat dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Ya, eh, boleh silahkan dirangkum atau ditulis per poinnya atau tulis semua yang saya omongkan hari ini, nggak apa-apa. Oke, untuk cara memulai Word ada dua cara di sini. Yang pertama, ketika kalian ada di desktop ya, ini desktop komputer kalian, kalian klik tombol Windows. Di sini ada nih yang berlambang seperti uh, jendela ya. Kalian klik aja, terus kalian cari di sini di data-data aplikasi yang telah kalian install. Di sini kalian cari Word. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat shortcutnya di sini, jadi tinggal diklik aja. Gitu. Atau ketika kalian selesai menginstal, biasanya akan muncul di desktop, di shortcutnya di sini. Oke ya, jadi yang materi yang pertama, bagaimana cara memulai Word, kalian klik Windows di sini, kemudian kalian cari aplikasi tersebut. Oke ya, cari aplikasi tersebut ya, atau ketika kalian sudah membuat shortcut di sini, kalian tinggal klik shortcut tersebut. Oke, paham ya? Misalnya ini saya klik di sini. Nah, yang akan muncul tampilan pertama adalah seperti ini. Ini adalah tampilan Windows awal di sini. Ya, di sini ada template-template yang bisa kalian gunakan. Ya. Dan di sini itu ada beberapa file-file yang pernah kalian buka sebelumnya. Dan di sini itu ada menu. Menu di sini tuh bisa kalian new, open. Oke ya. Nah, di template-template ini kalian bisa gunakan nih. Misal kalian untuk mempercepat pekerjaan kalian, misal kalian membutuhkan template untuk membuat surat, kan tinggal cari di sini. Ketika di sini nggak ada, kan bisa more template. Tapi ketika kalian mengetik more template ini, kalian harus terkoneksi dengan internet. Ya, jadi kalian membuat Windows ini terkoneksi ke internet dan kalian mencari template yang kalian butuhkan seperti itu. Nah, untuk cara yang awamnya, untuk cara yang normalnya, kalian gunakan ini blank dokumen. Jika kalian klik Windows, Windowsnya open, kalian bisa klik dokumen atau new. Nah,
Nah, kita klik nih ya di blank dokumen ya. Oke. Tadi kita sudah bagaimana cara memulai Windows dan bagaimana cara membuat dokumen baru. Udah ada 2 materi ini. Gitu. Nah, ini lembar kerja Windows Office kalian. Office Word ya di sini. Yang perlu kalian pahami di sini itu ada beberapa bagian-bagian dari Windows yang wajib kalian tahu. Oke. Yang pertama yang dari atas ini namanya title bar. Title bar di sini ketika kalian membuka sebuah dokumen atau kalian membuat sebuah dokumen, di sini akan muncul namanya. Di sini belum saya kasih nama, jadi ini defaultnya dari Word, dia namanya dokumen 1. Ini default ya, nama yang tidak yang belum kalian beri nama gitu. Ketika nanti kalian sudah save, kalian kasih nama, dokumen ini namanya akan berubah sesuai dengan yang kalian beri nama itu di dokumen tersebut ya. Nah, di bawahnya ini ada menu bar. Ini menu bar ya. Menu bar ini ada file, ada home, insert, design, dan segala macamnya. Nah, di bawah menu bar ini ketika kalian klik, di bawahnya akan muncul, ini namanya ribbon menu. Oke ya, Bapak tulis di sini. Ini di sini namanya nih ribbon menu nih. Semua yang di sini namanya ribbon menu. Tulisannya itu Oke, maaf kalau jelek tulisannya ribbon. Ini namanya ribbon menu ya. Yang di sini semua itu namanya ribbon menu. Oke, ini ribbon menu semuanya. Ini ribbon itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya pita. Jadi ini tuh bentuknya seperti pita. Menu-menu yang di sini namanya seperti pita. Gitu. Nah, yang di bawah ini namanya lembar kerja kalian. Jadi kalian tuh ngetik segala macam di sini. Ya, ini namanya lembar kerja kalian. Jadi kalian mau ngetik, kalian membuat surat, kalian membuat dokumen, kalian membuat proposal, semuanya di sini. Oke, paham ya? Ini kalau ini namanya ruler. Ruler itu penggaris ya. Jadi kalian bisa tahu nih ukuran kertasnya berapa. Ini ukuran kertasnya 120 ini 80 190 cm. Ini ukuran kertasnya segitu. Ya. Nih. Terus yang ini status bar. Ini status bar. Jadi status bar ini kalian bisa tahu kalian sudah membuat dokumen ini berapa halaman, di sini ada, dan kalian sudah menulis berapa kata di sini. Di sini juga ada. Gitu ya. Ini scroll bar. Jadi kalian kalau ini sudah menulis banyak 100 halaman, kalian tinggal scroll aja di sini, misalnya mau ke halaman 90, halaman 80, tinggal kalian scroll aja. Gitu ya. Oke, paham? Nah, saya ulangi lagi. Tadi yang kalian wajib kalian pahami, kalian bisa tahu, harus ingat. Itu yang pertama di bagian-bagian Word ini, yaitu ini namanya menu title bar, mohon maaf, title bar. Yang ini namanya menu bar. Nah, menu bar ini ketika kalian klik, misal home, dia akan muncul ribbon menu sesuai dengan menu tersebut. Ini namanya ribbon menu, itu berisi dengan menu-menu semua fungsi-fungsi atau fitur-fitur dari Word yang bisa kalian gunakan di sini. Nah, di bawah ini itulah lembar kerja kalian. Ini penggaris atau ruler ya, penggaris. Ini scroll bar. Dan ini status bar. Dengan fungsi ini untuk kalian mengetahui berapa ukuran kertas
yang kalian gunakan, ya, ini satuannya milimeter ya, berarti ini 180 mm. Jadi ukuran kertas ini adalah 18 cm. Seperti itu. Dan ini itu untuk kalian mencari ke bawah dokumen yang kalian cari posisinya ada di mana. Scroll bar namanya, scroll ya. S C R O O L. Scroll. Jadi ketika nanti ada soal, apa sih fungsi scroll ini? Yang kalian jawabnya tinggal untuk mencari posisi dokumen yang sedang dibuat, itu boleh. Nah, ini status bar. Ini berisi statusnya kalian kan sudah menulis berapa halaman dan berapa kata. Gitu ya. Ini masih 0 dan masih tag-nya 1 karena memang kita belum ngapa-ngapain. Oke. Next ya. Nah, ini menu-menu ribbon dalam Word. Menu-menu ribbon dalam Word itu ada yang wajib kalian pahami, itu ada 3. Yang lain bisa kalian pelajari sendiri secara mandiri ya. Yang ingin saya perkenalkan itu ada 3. Ada menu, insert, dan layout di menu ini. Oke ya. Yang kalian paling akan sering digunakan itu di menu home. Karena di sini banyak fitur-fitur yang wajib kalian pahami, kalian tahu. Oke ya. Nah, untuk layout itu kalian gunakan ketika pertama kali kalian membuka Word. Ini kalian mengatur satu ukuran kertas. Oke, saya Bapak ulangi ya, kalau yang sedang mencatat. Nah, menu layout ini digunakan ketika kalian pertama kali membuka Word. Oke ya, ketika kalian pertama kali membuka Word, kalian wajib ya, fardu untuk membuka layout dulu. Yang kalian lakukan di sini adalah mengubah ukuran dokumen ini, size-nya. Ya, misal kalian ngetik di ukuran kertas A4 atau F4, itu kan pilih di sini. Ya. Yang kedua, orientasinya mau portrait atau mau landscape ya. Perbedaannya ketika portrait itu berdiri. Kertasnya itu berdiri, dan ketika landscape kertasnya akan tertidur. Gitu. Yang ketiga itu margin. Jadi margin itu tepinya. Atasnya berapa, bawahnya berapa, kirinya berapa, kanannya berapa, seperti itu ya. Oke, ada 3, saya ulangi lagi, ada 3. Size, orientasi, dan margin. Fungsinya apa? Size ini untuk mengubah ukuran, orientasi itu untuk mengubah orientasi, dan margin itu mengubah tepinya. Tepi. Misalnya saya pengen dokumen saya itu marginnya itu rata kirinya itu 2 cm, kanannya 1 cm, atasnya 1 cm, bawahnya 1 cm. Gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena yang kiri itu biasanya akan terpakai untuk dijilid. Nah, jadi Bapak yang kiri Bapak sisakan 1 cm. Gitu ya. Yang kedua itu insert. Yang wajib kalian tahu insert di sini itu yang pertama itu ini, illustration. Kalian memasukkan gambar, insert picture ya. Kalian memasukkan bangun. Tuh, ada 2, picture dan bangun. Dan yang paling penting lagi di sini ada di sini nih. Insert tag number dan insert header and footer. Ini nanti akan kalian pelajari di SMA, tapi kalian bisa tahu sekarang ketika kalian
masuk ke menu insert, ribbon menunya, kalian ke header and footer, kalian bisa menambahkan tag number, footer, dan header. Fungsinya sih buat apa? Tag number itu kalian memberi nomor halaman pada dokumen kalian, gitu ya. Untuk footer dan header ya sesuai dengan namanya, kalian memberi header dan footer di di dokumen kalian. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang paling banyak menu yang bakal kalian gunakan itu ada di menu home. Oke. Yang paling sering yang pertama itu di menu font. Di menu font di sini kalian bisa menggunakan menunya berupa kalian merubah type teksnya, tipenya ya, tipe. Ini di sini tertulis Calibri, berarti nanti ketika kalian mengetik, dia akan menggunakan tipe font Calibri. Oke, ketika kalian mengetik, dia akan menggunakan tipe font Calibri. Ketika kalian mengetik dengan menu font Times New Roman, dia akan menggunakan tipe teks Times New Roman. Itu bentuk teksnya akan berbeda-beda nanti ketika kalian mengetik. Ini ukurannya, dan ini tombol untuk mengubah ukurannya. Ini kalau yang panahnya ke atas, bentuknya agak besar, itu untuk memperbesar. Yang panahnya ke bawah, hurufnya agak kecil, dia untuk memperkecil. Oke ya. Nah ini B, ini untuk bold. Ketika kalian mengeklik ini, huruf yang kalian pilih akan tercetak tebal. Tebal ya. Nah untuk I, itu italic. Jadi font yang kalian, tulisan yang kalian pilih untuk kemudian kalian ketik ini, ukurannya akan berubah, bukan ukuran, bentuknya akan berubah menjadi miring. Oke ya, kemudian untuk IU, underline tulisannya, itu untuk merubah teks yang kalian pilih itu menjadi bergaris bawah. Itu ya. Yang pertama di menu font, banyak ya. Nah, yang ini itu untuk berubah warna. Berubah warna. Oke, cukup itu yang kalian wajib tahu. Yang lainnya bisa kalian explore sendiri, kalian klik, kalian coba-coba, pasti insya Allah akan bisa. Nah, kemudian di menu paragraf, di sini ada beberapa menu. Yang penting yang kalian wajib tahu itu ada yang pertama, ini rata paragrafnya. Di sini ada 4 pilihan ya. Yang pertama rata kiri, yang kedua rata tengah, yang ketiga rata kanan, yang keempat rata kanan kiri. Ini contohnya, ini namanya ini left, center, right, and justify. Bisa kalian cari nanti tulisannya seperti apa ya. Coba untuk mandiri. Maaf tadi terputus ya. Tadi sampai ini. Ini namanya left, ini namanya center, ini right, dan ini justify. Silahkan kalian cari tulisannya sendiri bagaimana cara menulisnya ya. Jadi ini untuk membuat tulisan rata kiri, ini untuk membuat tulisan tengah. Maaf tadi terpotong ya. Tadi sampai di sini ya. Ini untuk membuat tulisan rata-rata tulisan. Itu silahkan kalian cari nanti di Google cara penulisannya. Ini left, center, right, dan justify. Ini untuk membuat tulisan rata kiri. Ini membuat tulisannya itu tengah, di center ya, tengah-tengah. Ini untuk membuat tulisan rata kanan. Dan ini untuk membuat tulisan rata kanan kiri. Berupa paragraf jadi lebih rapi dia, kanan kirinya sama. Dan ini untuk mengubah spasi. Jadi spasi itu jarak antar barisnya. Gitu. Nah, yang ini untuk membuat
balet ya. Balet itu peluru kan, dalam bahasa Indonesia dia peluru. Jadi itu untuk membuat seperti panah, dia seperti kayak numbering, tapi dia bukan numbering, dia bentuknya balet gitu ya. Ini numbering nih. Ini numbering, jadi tulisan 1, 2, 3 untuk list daftar gitu. Gitu ya. Dan ini untuk kalian untuk mengeblok warna. Oke. Itu yang wajib kalian pahami di menu-menu, di 3 menu ini yang wajib kalian harus tahu ya. Minimal kan ditanya itu bentuk itu apa sih, ketika ada di soal itu ini tuh fungsinya untuk apa sih, kalian langsung tahu. Ketika ditanya oleh orang umum kalian bisa langsung menjawab ya. Nah ini yang di sini juga ada nih clipboard ini copy, cut, paste, kalian udah pasti paham ya. Jadi nggak perlu saya jelaskan karena memang itu kebiasaan kita kan, copy paste gitu kan. Nah berikutnya silahkan kalian catat ya, bisa kalian pause videonya, bisa kalian catat. Ini kontrol yang paling kalian akan sering gunakan, shortcut pada Word ya. Ini yang paling akan sering kalian gunakan, bold. Ini copy ya. Copy ini pasangannya ini nih, ya kan? Copy paste ya. Ini italic, justify, Ctrl O untuk open. Ini yang paling sering keluar di soal nih. Ctrl O, open. Ctrl V itu print. Ya. Ctrl S untuk save. Underline, paste, close. Nah ini cut, Ctrl X ya. Cut. Ctrl redo. Ini zero. Undo. Ctrl Z. Ini akan sering juga kalian ada di soal. Akan sering ditanyakan juga. Gitu ya, jadi silakan kalian pause videonya, bisa kalian catat sekarang. Nah, sudah kalian catat ya semuanya ini. Nah, silakan, ini ada tugas, silakan kalian kerjakan, nanti linknya akan Bapak share untuk link pengumpulan ya, akan Bapak share di grup dari materi itu ya. Silakan untuk mencatat tugasnya bisa kalian pause lagi. Oke, jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan di grup. Ya, Pak, ini tugasnya seperti apa? Pak, ini saya belum paham tugasnya bagaimana. Silakan ditanyakan di grup, karena kalau kalian tanya di grup, teman-teman yang lain yang kemungkinan punya pertanyaan sama bisa ikut tahu pertanyaannya itu apa. Oke, saya paham ya. Oke, terima kasih. Komunikasi akan kita lanjutkan di grup ya. Terima kasih atas partisipasinya, sudah menonton video ini. Bapak akan tunggu nanti tugasnya ya. Linknya akan Bapak share setelah ini di grup masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.